وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan ikhwah sekalian kajian kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar. Kali ini kita di halaman untuk cetakan kitab aslinya, halaman 83, yaitu tentang wasatiyatu ahlil Quran, yaitu sikap pertengahannya ahlil Quran. Jadi ahlul Quran memiliki sikap pertengahan. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala berkata, marra ma'ana anna khairadz dzikri wa ajallahu wa afdalahu huwa al-Qur'anul Karim. Sudah berlalu pada kita ini pembahasan bahwasanya sebaik-baik zikir, paling mulianya zikir itu membaca Al-Qur'an Al-Karim. Wa marra ma'ana fadlu hamalatihi fahum ahlullahi wa khassatih. Dan mar ma'ana, ya, telah lampau pada kita pembahasan keutamaan hamalatul Quran, yaitu para pengusung Al-Quran, dan mereka adalah ahlullah. Ahlullah di sini bukan berarti ahl dari segi nasab, ya, karena Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad. Maka ahlullah di sini orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang dekat pada Allah Azza wa Jalla dengan Al-Quran. Wa khassatuh, dan orang-orang khusus terhadap Allah Azza wa Jalla. Kama thabata dzalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal tersebut telah terwiridkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولا ريب أن لحملة القرآن صفات جليلة ونعوتا كريمة وهي كثيرة جدا. Tidak disangkal lagi bahwa para pengusung Quran itu memiliki sifat yang agung, karakter yang mulia, dan itu sangat banyak. Illa anna ahamma nu'utihim wa ajalla sifatihim wa abraza alamatihim at-tawassutu wal-i'tidal. Melainkan sepenting-penting sifat mereka, dan yang paling agungnya dan paling menonjolnya dari segi tanda-tanda atau ciri khas mereka adalah sikap at-tawassut wal-i'tidal. Ahlul Quran memiliki sifat tawassut dan i'tidal. Tawassut menengah, i'tidal itu ada sisi keadilan. Wa dzalika bil luzumi ma jaa fil Qur'ani wal wuqufi
indahu. Itu sebabnya dengan sebab apa? Kok ahlul Quran itu bisa bersikap tawasud dan i'tidal? Karena mereka melakukan luzum, yaitu beriltizam, melazimkan diri mereka dengan Al-Quran, dan al-wuquf 'indal Quran, yaitu mereka mentadabburi Al-Quran. Ya, al-wuquf 'inda ayatil Quran itu ketika antum, seperti ketika antum baca Al-Quran kemudian antum terdiam merenungi dan mentadabburi, makanya al-wuquf 'indal Quran. Duna ghuluwin aw jafa, tanpa sikap berlebihan dan tanpa juga sikap keras, ya. Jafa, tanpa sikap kaku. Wa duna ifratin aw tafrid, tanpa meremehkan dan tanpa sikap berlebihan dan tanpa sikap meremehkan. Aw ziyadatin aw taqsir, tanpa menambah-nambah apa yang di Al-Quran dan tanpa mengurangi atau merendahkan atau meremehkan apa yang di Al-Quran. Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan begitulah kami jadikan kalian suatu umat yang menengah, wahai kaum muslimin, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian itu menjadi saksi terhadap orang-orang pada umumnya dari zaman nabi-nabi terdahulu. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan sang rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi terhadap kalian wahai kaum muslimin. Falamma, kata Syekh Abdul Razzaq, falamma ja'ala Allahu hadhihi al-ummata ummat Muhammadin ummatan wasata ay khiyaran 'adula, khassaha bi akmal asy-syara'i wa aqwamil manahiji wa awdahil madahib. Ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad, sebagai umat yang menengah, umat terpilih, umat yang adil, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan kekhususan untuk umat ini dengan sempurna syariat dan selurus manhaj, juga sejelas-jelas madhab. Wa ja'ala kitabahul mubina yahdi lillati hiya aqwam. Dan Allah menjadikan kitabnya yang terang benderang ini memberikan petunjuk terhadap sirat atau jalan yang paling lurus, ya, memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus, ke sirat atau tariq yang paling aqwam. Wa yad'u lillati hiya arsyad wa ahkam, dan Al-Quran ini menyeru, mengajak ke jalan yang paling rasyid, paling terpelajar, paling baik, paling mendidik, dan paling berhikmah. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus, paling lempang, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman yang mengamalkan amalan-amalan soleh, bahwasanya mereka mendapatkan ganjaran yang besar. Ya, termasuk amal soleh, ya, kita berusaha membaca ini insyaallah, karena membahas ilmu syar'i itu termasuk zikir yang agung, makanya disebut hilaq az-zikr, hilaq az-zikr, halaqah zikir. Ya, jadi Allah Azza wa Jalla melalui Al-Quran memberi kabar gembira pada kaum mukminin yang beramal saleh, dan sebagai motivasi maka membahas ayat Al-Quran, membahas hadis Nabi, membahas hukum fikih, dan membahas hal-hal seperti ini termasuk golongan, mudah-mudahan termasuk kita golongan orang-orang al-mu'minun alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira, dapat ganjaran yang besar.
Taib, al-mu'minun. Karena belakangan ini melihat suatu video yang itu merupakan kesaksian dari orang yang tadinya dia bukan seorang sunnah, seorang sunni atau bukan seorang salafi dari kalangan, bahkan dari penampilannya seperti kalangan sebelah ya. Mempersaksikan ya, dia menyebutkan kesaksiannya terhadap majelis-majelis asatidzah kibar dari kalangan salafiyin. Pertama tentang Masjid Imam Ahmad bin Hanbal di Bogor. Kemudian juga dia ke majelis Ustaz Abdul Hakim di Krukut, pernah mengalami itu. Dan juga di Al-Barkah. Di antara kalimat yang menggugah ana pribadi dari orang ini, dan semoga Allah Ta'ala membimbing beliau menuju sunnah dan hidayah, yaitu kalimat beliau ketika di Masjid Imam Ahmad bin Hanbal atau mungkin di Masjid Krukut ya, Al-Mubarak maksudnya. Itu orang ini melihat seorang ikhwah di antara ikhwan sunnah, di antara ikhwan kita sedang sholat, mungkin sholat tahiyatul masjid ketika sebelum kajian dimulai ya, sebelum sepertinya di Masjid Imam Ahmad, dan dia mendapatkan sholatnya orang yang merupakan ahlus sunnah ini, orang salafi yang disebut wahabi oleh banyak orang. Ketika sholatnya itu membekas kepada dirinya yang sedang nonton orang sholat itu. Paham gak maksudnya dia? Dia bilang, saya aja yang lihat aja, yang dengan kalimat semakna, saya aja yang lihat aja, itu sholatnya itu masuk ke hati saya. Saya ngelihat dia sholatnya masuk ke hati saya. Itu baru ngelihat orang sholatnya gitu. Ya tentu ya kita nggak mengatakan bahwa seluruh orang salafi itu sholatnya itu seindah itu sehingga bisa berpengaruh pada orang yang cuma ngelihatnya doang. Tapi kalau misalnya orang-orang ini siapapun mau jujur bahwa eksistensi orang-orang sunnah dengan penampilannya yang menjaga sunnah Nabi SAW, baik dengan jenggotnya maupun cingkrangannya, dengan niatan ittiba'us sunnah, maka itu akan memberikan nur dan cahaya khusus yang tidak bisa antum rasakan pada orang-orang yang seragamnya sesuai tapi anti dengan sunnah Nabi SAW. Akan berbeda ikhwan, berbeda rasanya ya. Maka niatan dan qalbu itu ya bisa menjadikannya cahaya, menjadikan amalan itu sebagai cahaya. Maka di antara doa, Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikanlah di qalbuku ada cahaya, dan di filisani nura, di lidahku ada cahaya, di seluruh anggota tubuh ada cahaya. Semua itu kembali ke amalan, kembali ke tauhid, dan juga kembali ke ketepatan dan kesesuaian dengan sunnah Nabi SAW. Orang-orang yang beramal soleh seperti ini, misalnya sholat di masjid, ikut kajian, itu ada busyra buat mereka. Wa yubashshirul ladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Jadi ada kabar gembira buat mereka yang beramal saleh, mereka mendapatkan ganjaran yang besar. Kalau kita beramal dengan memang ada niatan untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla, sebenarnya banyak rintangan-rintangan itu akan dihadapi dengan mudah sebenarnya. Ya cuma kenapa rintangan itu kok terasa sulit? Karena mungkin kita ini masih ada orientasi dan keinginan duniawi dalam beramal. Mungkin ya. Maka amalan soleh itu membutuhkan niatan yang solehah. Taib, kemudian kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, "Walam yunzilillahu hadzal Qur'an al-Karima litashqa bihin nas." Al-Quran ini tidak Allah turunkan untuk menambah kesulitan buat manusia. Itu yang harus diimani. Al-Quran ini kalau antum baca bukan untuk menambah kesulitan buat manusia. Wa innama anzalahu
liyas'adu bihi sa'adatan la syaqa'a ba'daha. Melainkan Al-Quran ini Allah Ta'ala turunkan agar mereka ini bahagia dengan kebahagiaan yang tiada penyakit setelahnya, tiada keberatan setelahnya. Waliyahtadu bihi hidayatan la dhalala ba'daha. Dan agar mereka berihtida, mendapatkan hidayah dengan hidayah yang tiada kesesatan setelah hidayah. Allah Ta'ala berfirman, Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Taha, tidaklah kami turunkan atasmu Al-Quran untuk agar kamu kesulitan, sengsara, tidak. Melainkan Al-Quran ini sebagai tazkirah. Kalla innaha tazkirah. Tazkiratan liman yakhsha, sebagai peringatan, pengingat bagi orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Suatu penurunan dari zat yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi-tinggi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Syuf, lihat di sini Al-Quran tidak diturunkan untuk menyulitkan manusia, bahkan diturunkan agar manusia ini mendapatkan sa'adah dan hidayah. Mendapatkan sa'adah dan hidayah. Makanya sampai detik ini Anda masih terheran-heran dengan orang yang anti dengan kajian tafsir. Terheran dengan orang yang kesulitan untuk ikut di kajian-kajian tafsir, baik secara online maupun lainnya. Ada apa dengan orang-orang ini? Dan Anda yakin ini imma karena jahil, imma karena dosa. Orang yang ketika dia menghindari kajian tafsir, dia suka dengan seluruh kajian kecuali kajian tafsir, imma dia jahil akan Al-Quran, atau dia orang yang banyak dosanya sehingga kesulitan untuk menjadi pengagum Al-Quran. Dan boleh jadi menjamak keduanya, jahil dan juga muznib, jahil dan juga fasik, jahil dan juga dosa yang banyak. Jadi terhalangi dengan kecintaannya kepada Al-Quran. Seseorang ketika dia mencintai Al-Quran, betul mencintai Al-Quran, maka dia itu akan selalu haus membaca Al-Quran, memuraja' Al-Quran, dan juga ketika diperdengarkan pada ayat Al-Quran, dia akan memperhatikannya. Karena ini Al-Quran, apalagi kalau dia tahu maknanya, semakin dia tadabbur. Dan kenikmatan kajian-kajian tafsir itu lezat tinggi sekali sebenarnya. Seperti gizi, protein yang sangat nikmat bagi tubuh, bermanfaat, sangat bermanfaat. Ya, makanya suatu kesedihan tersendiri bagi anak pribadi ketika Anda di media sosial menyebutkan bertanya kajian apa yang Anda ikuti dari kajian kami, maka di antara jawaban yang sebenarnya membuat hati Anda terenyuh, tapi bukan karena terharu, terenyuh karena sedih terhadap orang-orang seperti ini, dan juga kita juga menyedihkan. Yaitu kata orang ini, semua Anda suka kecuali kajian tafsir. Ini imma ada kesalahan pada Anda ketika dengan metodologi penjabaran ilmu tafsir, atau Anda sebenarnya sesuai dengan bagaimana umumnya asatidzah menjabarkan tafsir, tapi memang orang ini aja yang nggak suka dengan ilmu ini yang agung ini. Maka ingin Anda balas kemudian, ini menunjukkan antum itu tidak faham ilmu syar'i, jahil akan ilmu syar'i, dan bahkan antum tidak belajar ilmu syar'i. Ya, tidak belajar ilmu syar'i. Mungkin ia belajar secara zahir, tetapi antum tidak mendapatkan efek dari belajar ilmu syar'i. Ya. Jadi janganlah kita ini hanya dengan slogan sunnah Nabi, slogan tauhid, kemudian masalah Al-Quran, tafsirnya itu, kemudian kita nggak mau ikutan, kecuali kalau euforia besar-besaran. Nggak seperti itu tingkahnya, ya, nggak seperti itu semestinya. Kita ini kajian Al-Quran dan tafsir, ini kan tafsir Al-Quran agar kita bahagia. Maka kalau ada orang tidak bahagia dengan kajian tafsir, tidak bahagia dengan kajian Al-Quran, berarti dia belum mendapatkan apapun dari ilmu syar'i ini. Dia nggak ngerti manzil Al-Quran dan tafsirnya. Ya, dan Al-Quran diturunkan agar memberi hidayah kepada manusia dengan izin Allah Azza wa Jalla.
Maka siapa yang kemudian ditawarkan kepadanya hidayah, namun dia enggan dengan alasan memang tidak suka seperti kajian tafsir, maka ini ada salah besar, ini ada kesalahan besar dalam dirinya. Taib. Wa qad dzakara al-mufassiruna fi sabab nuzul hadhihi al-ayah. Para ahli tafsir mereka telah menyebutkan sabab nuzul ayat ini, yaitu annallaha lamma anzal al-Qur'ana ala rasulih sallallahu alaihi wasallam qama bihi huwa wa ashabuhu khaira qiyam. Yaitu bahwasanya Allah Azza wa Jalla ketika menurunkan Al-Qur'an terhadap rasulnya, maka bangkitlah beliau dan juga para sahabatnya sebaik-baik bangkit. Faqala al-musyrikun ma unzila hadzal Qur'an ala Muhammadin illa liyashqa. Itu tuduhan dari orang-orang musyrikun. Tidaklah Al-Qur'an itu diturunkan kepada Muhammad kecuali agar Muhammad itu keberatan, sengsara. Fa anzalallahu ta'ala qaulahu. Maka Allah Ta'ala menurunkan perkataannya, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Yani falaysa al-amru kama za'amahu haula al-mubtilun. Perkaranya itu tidak seperti yang dipersangkakan oleh mereka orang-orang yang membatilkan Al-Quran dan Muhammad SAW. Bal man atahu Allahu al-ilma biwahyi wal fiqha fi tanzili faqad arada bihi khairan katsira. Melainkan siapapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu dengan wahyunya dan ilmu terhadap wahyunya terhadap Al-Quran Sunnah dan fiqih terhadap apa yang diturunkan, maka berarti Allah Ta'ala menginginkan dengannya itu kebaikan yang banyak. Maka orang-orang yang mulai dekat dengan Al-Quran sebenarnya dia mendapatkan keberkahan dan kebaikan yang banyak. Tapi itu banyak tidak disadari oleh banyak dari kaum muslimin. Mereka hanya biasa orang itu menyadari kalau gini, orang itu banyak menyadari gini, Allah itu menginginkan kebaikan pada diri kita itu. Kalau misalnya kita itu tiba-tiba dapat rezeki yang banyak, berarti Allah tuh pengen antum tuh baik. Berarti Allah memberkahi antum, berkah antum. Kalau dapat duit banyak tuh berkah. Tapi giliran kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan pada diri antum keinginan untuk mencintai ilmu dan juga konsisten dalam menuntut ilmu, banyak orang kemudian mengatakan ini enggak ada, ngapain sih kita ekstrim Udahlah nggak usah ekstrim-ekstriman, nanti jadi kayak para oknum itu. Ya udah, apalagi sekarang itu banyak orang terang-terangan ketika di media sosial menyebut atau menasihati tentang hal-hal yang sebenarnya berlawanan dengan selera masyarakat. Maka banyak dari mereka kemudian memberi mabuk agama. Ya, mabuk agama, istilah yang sangat berat di hari akhir itu. Menuding orang-orang yang betul-betul berusaha istiqamah dan mengingatkan orang-orang akan kemungkaran disebut mabuk agama, mabuk agama. Ya. Kalau zaman dulu trennya lakum dinukum waliyadin, sekarang enggak, mabuk agama. Jadi kita ini seolah-olah orang yang mabuk. Taib, kemudian dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizallah, qala Qatadatu rahimahullah fi qawlihi wa ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Qur'an untuk supaya kamu sengsara. La wallahi, tidak demi Allah. Ma ja'alahu syaqa'an walakin ja'alahu rahmatan wa nuran wa dalilan ila jannah. Tidak demi Allah. Allah Ta'ala tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai kesengsaraan, tetapi Allah jadikan ia sebagai rahmat, cahaya dan petunjuk menuju surga. Fahaqiqun bihamil Qur'an bal wa bikulli muslimin an yaqifa 'indahu fayuhillu halalahu wa yuharrimu haramah. Maka tentu suatu hak terhadap para pengusung Al-Quran, bahkan untuk seluruh muslim, agar wukuf indal Quran, agar mentadabburi Al-Quran, kemudian menghalalkan halalnya dan mengharamkan halalnya. Wa yusaddiqu bi akhbarihi wa la yatajawazahu wa yusaddiqu bi akhbarihi wa la yatajawazahu bi ghuluwin aw ifrat wa ifrat. Dan hendaklah setiap muslim itu tidak
hendaklah setiap muslim itu mempercayai khabar-khabar yang di dalam Al-Quran. Tasdiqul akhbar fil Quran. Suatu perkara penting yang kemudian yang melanggarnya itu adalah kalangan Jahmiyah, kalangan Mu'tazilah, dan juga kadang-kadang beberapa dari orang-orang Asy'ariyah. Ya, di antara ada mutasdiqil akhbar atau takdzibil akhbar fil Quran, di antara bentuk serupa dengannya adalah mentakwil ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, terutama tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ditakwil yang artinya tahrif sebenarnya. Ya, ini tidak percaya. Kalau Allah Ta'ala Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kita bilang enggak Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, tapi mereka kemudian enggak percaya. Karena zahir dari ayat itu menunjukkan Allah Ta'ala butuh tempat, butuh waktu, dan seterusnya. Maka janganlah tafsirkan atau jangan terjemahkan dengan Allah Ta'ala bersemayam di atas arsy. Melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai arsy, itu tafsir mereka. Ya, maka orang-orang seperti ini, ikhwah, tidak memberikan tasdik kepada akhbar Al-Quran sepenuhnya. Ya, tentang hari kiamat, tentang ini dan itu, ya. Banyak dari mereka tidak membenarkan kabar-kabar. Wala yatajawazahu bighuluwin wa ifrat, dan tidak melampaui Al-Qur'an dengan sikap ghulu atau sifat berlebihan, atau yuqassir atau yaqsura anhu bijafa'in wa tafrid, atau kurang dalam memberikan treatment baik kepada Al-Qur'an dengan cara jafa, sikap kaku, dan juga sikap meremehkan. Bal yakunu fi dzalika wasata, melainkan dia bersikap menengah dalam membawa atau dalam mengusung Al-Qur'an. Itulah ahlul Qur'an sejati sebenarnya. Jadi tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Ya. Melainkan wasat. Itu ahlus sunnah. Ada beberapa orang yang memang mereka itu sangat luar biasa dalam mengulik-ngulik ayat Al-Quran sampai hadis Nabi SAW tidak sama sekali mereka singgung. Dan ini biasanya orang-orang disebut inkarus sunnah, atau disebut juga Qur'aniyun, yang kadang-kadang menyebarkan pemahaman mereka di masjid-masjid. Ya. Dulu tahun 2006 atau 2007 itu pernah di suatu musola di pasar di Kalibata, ya, di dekat rumah, ya. Setelah kita keluar dari masjid atau musola itu, kemudian ada seorang yang membawa tas dan dia membawa beberapa buku masih baru gitu. Dia bagi-bagikan ke jemaah yang melewatinya. Ya, dia kutip seperti usul salasah tapi lebih tebal lagi. Maka Anda buka kemudian Anda baca. Enggak ada hadis Nabi SAW. Dari setebal itu mungkin berapa puluh halaman, enggak ada satupun hadis Nabi SAW. Maka Anda kemudian tantang dia. Mana hadis Nabi SAW? Semuanya isinya ayat-ayat, dari ayat. Mana hadis Nabi SAW? Berkilah kemudian dia. Nama yayasannya itu Yayasan Al-Mu'min apa-apa gitu. Ya, itu enggak ada di daerah Jawa Tengah itu. Ya, mereka saat itu ini inkarus sunnah. Mereka nggak mau berkelit nggak bisa, karena mereka mau mengingkari sunnah. Mana bilang mana hadisnya. Jadi kadang-kadang ikhwan, kalau antum curiga dengan orang yang menebarkan sebaran atau buku yang terprogram, tapi isinya tuh nomor-nomor atau ayat Al-Quran saja, ya, dengan banyaknya artikel, tapi ayat Al-Quran saja yang disebut di mana-mana, nggak ada hadis Nabi SAW. Antum tanya ke beliau, mana hadis Nabi SAW? Orang-orang seperti inkarus sunnah dan ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah, mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keadaan semakin jauh mereka dari hadis Nabi SAW. Semakin jauh seseorang dari hadis Nabi SAW, maka semakin buruk pula tafsiran dia terhadap Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita mengacu misal tafsir Mu'tazilah, nih, anak sebentar. Anak akan ambil satu buku sebentar.
Ana kasih tahu antum, ini namanya buku. Dan ini buku ini ana sebenarnya ini buku asli 2 jilid. Cuman ana minta cetak secara PDF karena ini di Indonesia nggak ada. Jadi semoga ya ana bisa beli versi aslinya. Ini ana cetak 24 September tahun 2014. 29 Zulqa'dah 1435. Antum udah lahir putra waktu itu? Udah? Hah? 2014. Udah lahir kan? Nama kitabnya Al-Masailul I'tizaliyah fi Tafsir Al-Kashaf Liz-Zamakhsyari fi Dhaw'i ma rada fi Kitab Al-Intisaf Ibn Al-Munayyir. Itu nama kitabnya. Ard wa Naqd. Karya Al-Ustadz Profesor Saleh bin Gharmullah Al-Ghamidi Hafizahullah. Cetakan Darul Andalus, tapi ini sebenarnya ana nggak print mencetaknya karena kalau versi PDF terlalu panjang. Ana pengen versi ini hanya membahas masalah-masalah Mu'tazilah ya, yang ada di kitab Al-Kashaf karya Az-Zamakhsyari, seorang ahli tafsir gembong Mu'tazilah, yang mana kemudian Ibnul Munayyir yang wafat tahun 683 juga membuat kitab yang di situ beliau banyak membantah pemahaman Az-Zamakhsyari dalam kitab Al-Kashaf. Nah, jadi sejak 2014 itu ana berusaha membaca kitab ini dan meneliti banyak hal-hal berkaitan dengan Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah. Karena Ibnul Munayyir ini Asy'ariyah, di antara Asy'ari, seorang Asy'ari yang sangat tulen ke Asy'ariyahnya. Dan jazahullah khairah, beliau juga berusaha untuk membantah Mu'tazilah dan pemikirannya. Namun karena Asy'ariyah, mereka juga ada usul, di antara usul mereka itu adalah mengedepankan akal, dan Ibnul Munayyir yata'athar fi dzalik, yaitu membekas dalam pemikiran Asy'ariyah. Maka dalam beberapa hal pun bantahan-bantahan Ibnul Munayyir itu enggak menyembuhkan penyakit yang ditawarkan oleh Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari menafsirkan ayat dan tafsirnya versi Mu'tazilah. Maka banyak hal-hal yang mengerikan dari tafsirnya Az-Zamakhsyari yang ulama ahlu sunnah mentahdzir dan mewaspadai tafsirannya Zamakhsyari. Tapi para ulama sedunia mereka mengakui akan kebaikan kesusastraan Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kashaf, karena Az-Zamakhsyari ini seorang adib, seorang ahli lughah juga beliau. Namun untuk menafsirkannya menafsirkan Al-Quran memakai madhab Mu'tazilah, dan beliau Mu'tazili yang jald, yang betul-betul Mu'tazili. Dan beliau berjuang akan itu, tidak bukan seperti sebagian orang yang ketika madhabnya itu menyimpang atau menyelisihi sunnah itu melipir, tapi enggak. Az-Zamakhsyari termasuk ulama Mu'tazilah yang betul-betul memproklamirkan dirinya Mu'tazili. Nah, di sini Syekh Saleh Al-Ghamidi hafizahullah mengupas itu semua yang ditafsir Az-Zamakhsyari, dan dikupas ayat-ayat yang ditafsirkan oleh Az-Zamakhsyari, dan ada permasalahan Mu'tazilah padanya juga yang dipermasalahkan oleh Ibnul Munayyir dalam kitab Al-Intisaf. Dan sampai segini, kalau dilanjutnya ini sampai total sekitar nggak banyak insyaallah, ini kalau sampai akhir 1200-an halaman. Antum kalau baca insyaallah antum pintar, tapi ana yakin antum nggak bakal paham. Karena permasalahan-permasalahan di dalamnya permasalahan akidah yang daqiq jiddan. Permasalahan berkaitan dengan madhab-madhab Mu'tazilah, dan bagaimana Mu'tazilah itu mengedepankan akal dan rasio dibandingkan dengan nas dan dalil. Dan nas Al-Quran itu diulak-ulik gitu loh. Mereka nggak bisa melakukan menjadi seorang wasat atau orang yang menengah, melainkan mereka ghulu dalam menempatkan akal di atas nas Al-Quran, dan mereka adalah orang-orang yang paling kurang beradab terhadap hadis dan sunnah Nabi SAW. Ya,
Apa? Contoh permasalahan. Anak buka sambil murut. Nah. Di sini ikhwan apakah orang-orang Mu'tazilah mereka meyakini apa itu? Ini di sini ini di tengah banget, harus dari awal ini tentang masalah ru'yah. Gini nih. Kita cari yang kalau di tengah-tengah, dari tengah gini nggak cocok. Ini pembahasan nggak semudah itu ya. Lihat di sini kalau nih pembahasan misal surat Shad ayat ke-10. Ya, Zamakhsyari punya kalam satu paragraf. Ibnu Munayyir kemudian punya kalam satu paragraf. 1 2 3 4 5 6 ya, 6 lembar. Berarti 12 halaman untuk membahas kalamnya Az-Zamakhsyari. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma falyartaqu fil asbab." Surat Shad ayat ke-10. Misal ini misal saja. Surat Shad ayat ke-10. Ya, apakah mereka mempunyai kerajaan langit dan bumi dan apa yang dari keduanya? Jika ada, maka biarlah mereka menaiki tangga-tangga ke langit. Falyakhudhu bil asbabil, kata dalam tafsir Muyassar, falyakhudhu bil asbabil musilati lahum fil sama hatta yahkumu bima yuriduna min ata' aw mana'. Maka kalau memang mereka ini orang-orang yang berbuat syirik dan mengingkari Allah, mereka merasa apakah mereka seperti Fir'aun dan semisalnya, apakah mereka mempunyai kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara langit dan bumi? Jika memang ada kerajaan mereka di langit dan bumi, maka biarin mereka menaiki tangga-tangga ke langit. Nah, apa di sini? Ini kata Az-Zamakhsyari, falyartaqu fil asbab, maka hendaklah mereka naiki tangga-tangga ke langit. Maka kata Zamakhsyari, falyas'udu fil ma'arij wat turuq allati yatawassalu biha ila al-'arsy hatta yastawu 'alaihi. Maka hendaklah mereka naik ke tangga-tangga itu, naik ma'arij ya, ke langit sana. Yang langit itu akan menyampaikan kita menuju ke arsy sampai mereka ini orang-orang kafir bisa beristiwa di atas arsy. Ingat, Mu'tazilah itu mengingkari sifat istiwanya Allah Azza wa Jalla dan menafsirkan istiwa dengan istila, sama seperti Asy'ariyah. Dan hendaklah mereka setelah beristiwa di atas arsy, hendaklah mereka yudabbiru amral alam wa malakut Allah. Hendaklah mereka itu mengatur alam dan juga kerajaan Allah. Hendaklah mereka wa yunzilul wahya ila man yakhtarun. Hendaklah mereka lakukan seperti yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Syuf di sini Az-Zamakhsyari maksudnya dari kalimat ini adalah gini loh, ajak antum berpikir. Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang kafir agar mereka naikin tangga untuk menjadi Tuhan. Kalau memang benar mereka adalah pemilik langit dan bumi, gitu kan? Anggaplah misalnya Firaun kan merasa dirinya adalah Rabb, ya, pencipta langit dan bumi kan? Ya udah kalau gitu, cobalah Firaun naiklah ke langit untuk melakukan ini itu sebagaimana seorang Lord, seorang Tuhan. Maka apa kata Zamakhsyari? Maksudnya Zamakhsyari di sini menyindir
Menyindir orang-orang yang menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas langit. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah yang mustahil dilakukan oleh manusia. Benar nggak? Mustahil nggak manusia itu bisa ke langit terus beristiwa di atas arsy? Mustahil nggak? Mustahil. Ya. Maka di sini seperti apa? Lihat. Allah kalau di sini mereka seperti menyindir Mu'tazilah atau Zamakhsyari seperti menyindir kita. Kalau kalian meyakini Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy, terus Allah Ta'ala memberikan permisalan seperti ini, dan ternyata kalian katakan tidak mampu, tidak mungkin, tidak bisa, maka Allah Ta'ala lebih tidak mungkin lagi untuk beristiwa di atas arsy. Itu maksudnya. Ngerti nggak buat? Masuk nggak? Nggak masuk. Coba itu ada akuarium, antum minum airnya coba. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ini kan dalam sifat menantang. Dan dalam sifat apa? Enggak menantang supaya kalian berpikir bahwa saya seolah-olah ini bagi Zamakhsyari. Falyartaqu fil asbab. Ayo coba Firaun dan bala tentara atau siapapun yang mengklaim dirinya Tuhan. Ayo naik ke atas. Kalian tadbir alam ini. Kalian atur alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Firaun dan siapapun yang semisalnya agar melakukan sesuatu yang sifatnya mustahil. Paham? Maka kata Zamakhsyari, maka berarti beristiwanya Allah Ta'ala di atas arsy juga hal yang mustahil. Gimana? Paham gak? Al-muhim di sini Zamakhsyari ingin menegaskan pada setiap orang bahwasanya Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy itu mustahil. Karena Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang kafir dan orang-orang yang mengklaim dirinya Tuhan itu untuk melakukan hal yang mustahil. Maka eksistensi Tuhan di atas arsy kemudian mengatur alam dari situ itu sesuatu yang mustahil, sebagaimana perintah Allah ini mustahil dilakukan oleh siapapun. Karena bukan masalah bisa atau tidak bisa, karena memang tidak mungkin, nggak masuk akal gitu loh. Nah, kemudian Ibnul Munayyir dari kalangan Asy'ariyah berusaha untuk meralat Az-Zamakhsyari dengan keterkacauan maksudnya. Maka kata Ibnul Munayyir, sifat istiwa yang dinisbatkan kepada Allah itu bukanlah sifat istiwa seperti ini, seperti yang digambarkan oleh Zamakhsyari. Istiqrar, yaitu menetap dan ada di atas arsy. Karena istiwa yang dinisbatkan kepada Allah, kata Ibnu Nunair, laisa istiwa istiqrarin bi jism. Karena istiwa yang dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla, kata Ibnu Nunair, itu bukanlah bersemayam dalam artian menetap dengan fisik. Lihat, Az-Zamakhsyari memberikan suatu dolal, suatu kesesatan. Ibnu Nunair berusaha membantah ini dengan hal yang juga sesat gitu loh. Yaitu dengan menafikan, ya ini bukan istiqrar bijism. Ya, sebenarnya niatan Ibnu Nunair jelas benar, niatannya baik. Yaitu jangan sampai kita itu menggambarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetap di atas arsy dengan fisiknya. Melainkan istiwa di sini adalah sifatu fi'il, yaitu perbuatan yang disebut dengan istiwa. Ini adalah takwil al-Qadhi Abu Bakar Ibn al-Arabi, ya, seorang ulama Maliki. Al-muhim di sini, ya, di sini kemudian dikomentari oleh penulis itu Syekh Saleh Al-Ghamidi bahwasanya mau Zamakhsyari kayak mau Ibnu Munayyir kayak dua-duanya sama-sama kurang tepat atau tidak benar dalam masalah istiwa ini. Itu salah contoh yang antum kalau kita bahas lagi, Anda harus baca ulang dan kemudian
bisa lama lagi nanti urusannya. Tapi seperti itu. Ingat ikhwan, ketika ini masih kajian fikih. Ini kajian fikih doa dan zikir sebenarnya, bukan kajian akidah. Tetapi kalau kita lihat tadi kita ada contoh sampel Az-Zamakhsyari dari kalangan Al-Mu'tazilah dan ada Ibnu Munayyir dari kalangan Asy'ariyah, dan dua-duanya ulama besar. Zamakhsyari di sini ada sifat ghulu dan ifrat dalam mengedepankan akal. Tapi dari kalangan Asy'ariyah pun melakukan hal yang ada keserupaan dengan mereka, yaitu mengedepankan akal dalam membantah orang-orang rasional seperti Mu'tazilah ini. Maka jadilah Ahlus Sunnah sebagai apa? Sebagai wasat di tengah. Di tengahnya gimana? Bahwasanya istiwa Allah Ta'ala di atas ars itu tidak seperti yang kalian gambarkan melalui kalimat-kalimat kalian, melainkan istiwanya Allah di atas ars, bersemayamnya Allah di atas ars, dengan bersemayamnya dia sesuai dengan keagungannya. Selesai, khalas. Wasat. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Di sini kenapa tengah, kita katakan Ahlus Sunnah itu di tengah? Karena Ahlus Sunnah tetap menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan dalam Al-Quran hadis, dan tidak menafsirkan macam-macam di tafsiran yang di luar dari mafhum dari ayat atau hadis tersebut. Ala kulli hal, itu dia yang bisa kita bahas dari fikih doa dan zikir pada kali ini insyaallah taala. Ya, kita lanjut setelah ini insyaallah dengan tafsir Al-Muyassar insyaallah taala باذن الله. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.